perihal kita sendiri menanggapi fenomena yang sekarang mungkin sangat luar biasa, apa yang dilakukan oleh seorang ulama besar kita terhadap seseorang yang mungkin juga orang itu buat saya sendiri luar biasa. Padahal beliau itu berilmu. Nah, dipandang dari ilmu itu, bagaimana posisi Adam? Nah, ketika melakukan hal seperti itu, terus apa sikap kita terhadap orang yang ini, sehingga jangan sampai akhirnya kita sendiri yang banyak dosa gitu menuduh orang. Nah itu, karena dalam hal ini juga ini satu kajian buat kita, bagaimana kita ingin marifat kepada Allah ketika kita menyalahkan orang, ternyata kita itu jauh dari mereka. Ini yang saya. Tukang es teh ya, tukang es teh jadi jadi kaya. Gini, kita ngelihatnya karena kita sudah masuk di toriko, ya, masuk di toriko. Orang yang sudah masuk di toriko, orang yang masuk di tasawuf, ini menyikapi hal itu adalah langsung ma'rifatullah, langsung ke sana. Kita melihatnya jangan dari fisik, jangan kita melihat zahir. Kalau kita lihat dari segi zahir, memalukan. Apa yang diucapkan itu memalukan. Ya. Tapi kita lihat batiniahnya. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari manusia itu berdasarkan memang Allah tentukan keluarnya ucapan tersebut. Bisa jadi dari ucapan itu akan mengangkat derajat seseorang. Bisa jadi dengan ucapan itu bisa menjatuhkan seseorang. Lihat posisi mananya. Menjatuhkan apa merendah, menjatuhkan apa mengangkat? Mengangkat derajat. Terus jadi pertanyaan, kenapa kok dia diangkat derajatnya? Ini yang harus kita pikirkan tuh, diangkat derajatnya itu kenapa? Kok secepat itu Allah angkat derajat manusia gitu? Iya kan? Kok secepat itu Allah ingin mengangkat derajat manusia? Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah mah gampang memutarbalikkan malam jadi siang, siang jadi malam, gampang nggak? Gampang nggak? Gampang bagi siapa? Bagi Allah. Memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak berkuasa, gampang nggak bagi Allah? Gampang. Mencabut kekuasaan dari orang yang berkuasa, bisa nggak bagi Allah? Bisa. Itulah Allah. Makanya kita langsung masuk ke dalamnya. Jangan lihat dari casingnya saja. Kalau dari casingnya, yakin. Semuanya pasti pada marah. Tapi kita melihatnya dari segi dalamnya. Kenapa Allah angkat derajat orang itu? Ayo, kenapa? Karena Pak, orang yang diangkat derajatnya itu, tukang es itu, ya, tukang es teh itu, dia orang ikhlas, hatinya bersih, nerima dengan apa yang diucapkan. Dan itu ujiannya sebelum dia jadi tukang es, mungkin ini saya ngelihat ke belakangnya ya. Sebelum dia jadi tukang es, mungkin dia jadi yang lain gitu. Kemudian dia jadi tukang es, dasarnya adalah Allah tunjukkan, iya kamu masuk jalan ini. Dan coba tanya sama tukang es itu, berapa tahun Mang jualan? Udah pernah nanya? Nah, makanya kalau mau tanya sama tanya berapa Mang, berapa tahun sih Mamang jualan? Kalau misalkan cuma 1 tahun, ya berarti ini bagus. Berarti orang ketika itu ditalkin zikir, kemudian diamalkan dia zikirnya, diamalkan, Allah angkat derajatnya. Sekalipun cuma hari itu ditalkin, kemudian dia diangkat jadi wali, bisa nggak? Bisa. Lah kita yang udah ditalkin puluhan tahun, lah kagak pernah jadi wali kita, kagak bisa terbang. Ya, kecuali kita punya duit berangkat ke Mekah, ya, intinya punya duit. Nah, artinya Allah itu sangat mudah untuk mengangkat seseorang. Lihat ke belakangnya, berarti orang itu ikhlas. Satu. Yang kedua, kita lihat dari ucapannya. Coba, mohon maaf, ini live nggak nih? Wah. Ya. Kenapa Gus Miftah itu ucapkan itu dan kemudian booming? Karena beliau itu bagian dari negara.
Coba kalau beliau bukan bagian dari negara, apakah ini apa berpengaruh? Enggak berpengaruh. Enggak berpengaruh. Karena itu ada unsur. Bagi siapa? Bagi orang yang memandang itu jelek, maka dianggaplah jelek. Sehingga orang udah goreng digoreng. Iya kan? Orang udah goreng digoreng, ya mungkin jelek banget. Nah, tapi kita nggak usah melihat di situnya. Kita lihat dari, oh, beliau itu mengucapkan itu karena apa? Karena yang namanya orang orang yang sedang bunga dan ingin suasana itu pecah, maka diucapkanlah kata-kata itu. Terkadang ada ucapan yang menurut kita itu nyelekit, tapi sebenarnya itu membangkitkan buat kita. Ya, ini luar biasa ini. Makanya mudah-mudahan ini hikmah buat kita. Artinya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu gampang. Kita yang udah tiap hari di sini, yakin Allah akan angkat derajatnya. Kapan? Tunggu. Nah, kan yang jadi masalah sampai kapan, Ustaz? Nah, itu yang jadi masalah. Makanya jangan ditungguin. Kalau ditungguin banyak masalah. Enggak usah ditungguin. Tunggu perintah dari Allah, tunggu ketentuan dari Allah. Ini udah masuk ditalkin, kemudian udah ngeluh, baik ya Rob, ini kok saya udah ditalkin 1 tahun ini, 2 tahun ini kok ya Rob nggak ada peningkatan. No, orang ngamalnya cuma narik 3 doang. Setelah itu Allahumma lantas jalan. Ya gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmatun. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Masya Allah. Gitu ya, Maedi ya.